Bapak Ibu-ibu masih semangat? Semangat. Selanjutnya yaitu memilih tempat meminjam. Jadi ketika akan meminjam, panjenengan harus berhati-hati dalam memilih pinjaman karena ada banyak sekali perorangan atau lembaga yang menawarkan pinjaman. Nah, di gambar ini silakan diperhatikan ya, merupakan beberapa tempat yang umum kita gunakan sebagai tempat meminjam. Nah, yang pertama yaitu saudara atau kerabat dekat. Kemudian yang kedua ada rentenir termasuk bank keliling atau bank retail ya. Kemudian kelompok simpan pinjam. Kelompok simpan pinjam itu ya seperti PKK, kemudian arisan, kelompok PKH dan lain-lainnya. Kemudian ada koperasi simpan pinjam dan yang terakhir yaitu ada bank pasar. Nah, kemudian prosesnya, kalau di saudara, meminjamnya di saudara atau kerabat dekat, itu prosesnya mudah, tapi belum tentu mau meminjamkan. Gini mboten? Nah, kemudian kalau di rentenir atau bank retail itu juga mudah prosesnya. Kalau di kelompok itu juga sama, itu juga mudah, tetapi tergantung dengan kesediaan uang kasnya. Kemudian koperasi atau simpan pinjam dan bank pasar itu prosesnya cenderung rumit. Cuma bedanya kalau koperasi simpan pinjam itu mengisi formulir dan melampirkan dokumen saja. Melampirkan dokumen apa saja termasuk KTP, KK dan beberapa hal yang dibutuhkan. Nah, kalau bank pasar selain mengisi formulir kemudian melampirkan dokumen, juga ada proses penilaian lebih ketat, maaf ya. Jadi proses penilaian lebih ketat. Artinya seperti ini, Bu. Apakah orang yang meminjam itu tadi layak dipinjami atau tidak dan sebagainya. Selanjutnya yaitu perlu jaminan atau tidak. Nah, kalau di saudara dekat atau kerabat dekat itu tidak perlu jaminan karena orangnya sudah jelas yang meminjam adalah saudaranya. Kemudian kalau di rentenir itu tidak perlu jaminan. Cuma biasanya kalau dalam jumlah banyak itu ada jaminannya. Kemudian kelompok simpan pinjam juga tidak perlu jaminan. Kalau di koperasi simpan pinjam sama bank pasar itu perlu, harus ada jaminannya. Kalau tidak ada jaminan biasanya tidak bisa. Kemudian ada batas maksimal pinjaman. Nah, kalau di saudara tentu saja ada. Tergantung kemampuan saudara atau kerabat dekatnya ini tadi. Kemudian kalau rentenir tidak ada. Jenengan mau pinjam berapapun pasti dilayani karena ini di rentenir. Kemudian kalau di kelompok ini juga ada batasan tergantung ketersediaan uang kasnya kelompok itu tadi. Kemudian kalau koperasi simpan pinjam dan juga bank pasar itu ini juga ada batasannya. Kalau koperasi simpan pinjam tergantung peraturan yang berlaku. Kalau bank pasar itu tergantung nilai jaminan yang diberikan. Semakin besar nilai jaminan yang jenengan berikan, maka semakin besar pula pinjaman yang akan panjenengan dapatkan. Nah, selanjutnya bunga atau total pengembalian. Kalau pinjam di saudara atau kerabat dekat, bunganya rendah atau bahkan tidak ada bunganya. Begitu, Pak ya? Nah, kalau di rentenir atau bank retail tinggi sekali, bunganya mesti bisa berlipat-lipat. Kemudian kalau di kelompok, terus kemudian di koperasi itu bunganya cenderung rendah karena bersifat kekeluargaan biasanya. Koperasi itu kan dasarnya kekeluargaan ya. Nah, kalau di bank pasar itu bunganya tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya periode atau cara pengembalian. Kalau di saudara dekat atau kerabat dekat, mengembalikan pinjaman itu bisa disesuaikan dengan wayahe jenengan bayaran atau mungkin bisa jadi disesuaikan dengan pas duwe duwite. Kados ngoten, Bu. Nah, tapi kalau di
di rentenir itu tidak bisa ditentukan, harus sesuai dengan ketentuan. Nah, di kelompok simpan pinjam di PKK, arisan, kelompok PKH dan lain-lain itu juga bisa disesuaikan. Tapi kalau di koperasi simpan pinjam sama bank pasar itu tidak bisa disesuaikan. Karena apa? Harus sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan, jadi ya bisa jadi ini akan terkena denda. Itu loh Bu. Kalau misalnya jatuh tempo misalnya ya, jatuh temponya tanggal 5. Kalau sampai tanggal 5 itu belum dibayar atau dilunasi, maka si peminjam akan mendapatkan denda atau bahkan mungkin bunganya akan tambah berlipat-lipat. Seperti itu. Atus ngaten nggih? Nah, jadi setiap lembaga pemberi pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, jika memang benar perlu meminjam, kita harus benar-benar ini lebih selektif, kemudian membandingkan dan memilih mana tempat meminjam yang pas dan sesuai dengan kebutuhan kita.